kehidupan akhlak itu merupakan kehidupan yang penting. Dan salah satu di antara kehidupan akhlak kita Pak, mencintai orang yang beriman. Makanya kalau ana dan antum ikut taklim, ikut ilmu, itu apakah kemudian menjadi halal begitu? Kemudian kita membenci orang? Kalaupun kemudian kita mendapati ada sesuatu yang sifatnya di situ ada perbedaan, ya wajar. Selama perbedaan itu berdasarkan kepada dalil yang benar. Kecuali tidak memiliki dalil, maka kita pun mengingatkan dengan cara yang baik. Kenapa? Karena mencintai orang yang beriman itu pahalanya besar. Ana ketika menjadi ustadz, lalu halal gitu bagi ana untuk menodai kehormatan orang lain? Tidak halal, akhi. Karena sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu kita diwajibkan untuk menjaganya. Makanya tentunya antum sering saya sampaikan kan berkali-kali, kita makan riba itu yang paling ringan dosanya adalah sebagaimana berzina dengan ibu kita. Tapi ketika dosa riba itu ada 73 pintu. Yang paling berat dari dosa riba itu apa? Menodai kehormatan orang yang beriman. Jadi maaf loh, kalau ada perempuan itu di pinggir jalan, dia nawarkan dirinya untuk dijamah sama laki-laki hidung belang 60 kali dia berzina, itu lebih ringan dosanya daripada ketika kita menodai kehormatan fulan, ketika kita terjang kehormatannya, padahal kehormatan orang mukmin itu harganya mahal. Sedih saya kalau lihat hari ini taklim itu kemudian hanya menjadi ajang bagi kita untuk menodai kehormatan orang yang beriman, seakan-akan kita lupa bahwasanya menodai kehormatan orang yang beriman itu dosanya besar, lebih besar daripada zina. Kita takut sama riba tapi tidak takut untuk menodai kehormatan orang yang beriman. Maaf, berarti kita ini kemudian dibisiki setan sampai tidak ngerti bagaimana prioritas kita ketika meninggalkan dosa. Ngajinya ana dan antum, maka kemudian menjadikan kita saling mencintai. Kalaupun ada saudara kita yang melakukan kesalahan, bukankah kalau kita mencintai mereka, cara mengingatkannya pun harus dengan cara yang baik? Karena kita tidak bisa menyalahkan ikhwan. Jangan mencela kegelapan kalau kita tidak membawa lentera. Jangan suka kemudian kita menodai kehormatan ketika kita tidak pernah menegakkan kewajiban kita kepadanya. Hari ini Masya Allah, antara satu taklim dengan taklim yang lain kadang-kadang bermusuhan, sampai kemudian kita dihujat kehormatannya, dinodai kemudian kehormatannya. Padahal seorang mukmin itu dijaga kehormatannya. Antum tahu kenapa kalau kita akan memulai puasa hanya dibutuhkan satu saksi yang melihat hilal? Ketika Idul Fitri hanya 2 saksi yang melihat hilal, cukup untuk menandakan besok Idul Fitri. Tapi antum tahu berapa banyak yang dibutuhkan saksi kalau kita akan mengatakan saudara kita berzina? Berapa orang saksi ikhwan? 4. Padahal kalau antum perhatikan 4 saksi itu susah nggak dihadirkan kalau ngeliat orang zina? Susah. Bisa nggak kita bayangkan 4 orang gitu bareng-bareng jenggotnya panjang tuh, Masya Allah tuh kan. Biasanya 2, yang 2 diajak nggak mau. Kenapa Allah itu sampai mensyaratkan 4 saksi? Karena semangatnya Islam itu menutup dan menjaga kehormatan orang yang beriman.